Hai, assalamualaikum sobat agronomis. Nah, di video kali ini kita mau sharing tentang tanaman kopi arabica. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Oke, jadi yang pertama di sini kita mau sharing dulu tentang syarat tumbuh atau lingkungan tumbuh dari tanaman kopi arabica ini. Untuk literatur ini diambil dari Permentan tahun 2014, yaitu budidaya tanaman kopi yang baik atau good agriculture practices untuk tanaman kopi. Nah, yang pertama adalah iklim. Untuk iklim diantaranya ketinggian tempat. Untuk ketinggian tempat ini tanaman kopi arabica biasanya dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian sekitar 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan sekitar 1250 hingga 2500 mm, dengan bulan kering sekitar 1 hingga 3 bulan, dan suhu udara rata-rata yaitu di antara 15 hingga 25 derajat Celcius ya. Nah, untuk kemiringan sendiri di sini sebaiknya kurang dari 30%, dengan kedalaman tanah itu sekitar 100 cm ya untuk lebih efektif. Kemudian tekstur tanah berlempung dengan struktur tanah lapisan yang agak remah bagian atasnya ya. Nah, untuk sifat kimia di sini menghendaki pH sekitar 5,5 hingga 6,5 serta unsur hara yang mencukupi. Kemudian dengan memperhatikan nilai CN ratio serta bahan organik dan KTK-nya. Nah, oke, sekarang untuk di lokasi ini kita berada di ketinggian sekitar 1200 ya, 1200 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk tanaman kopi arabica sendiri seperti ini, untuk umurnya ini cukup tua, sudah berumur puluhan tahun ya, lebih dari 30 tahun ya, namun masih produktif dan memiliki produksi yang cukup banyak. Yuk kita ke bagian sana. Nah, jadi di kebun ini terdapat beberapa kegiatan pertanian lain yang terintegrasi seperti peternakan, dan untuk sistem pertanaman di kebun ini itu tidak monokultur, beberapa tanaman buah-buahan juga di dalamnya. Seperti ini kondisinya. Nah, jadi untuk kotoran atau feses dari ternak seperti ayam, kemudian kambing dan sapi, itu selanjutnya di input kembali di kebun ini sebagai sumber bahan organik bagi tanaman kopi ini. Nah, ini tanaman kopinya bisa dilihat beberapa sudah ada yang masak sempurna dan siap panen, namun masih ada juga yang berwarna hijau. Nah, seperti ini kondisinya. Yuk kita ke bagian sana. Nah, di bagian sana masih terdapat banyak tanaman kopi. Agak berbeda ya sama yang di atas tadi. Kalau ini buahnya masih kurang, dan kemudian buah hijaunya juga masih banyak. Seperti ini kondisinya. Oke, di bagian sana itu ada tanaman kakao ya di belakang sana. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Nah, ini juga masih kurang buahnya. Nah, ini adalah kopi arabica yang sudah hampir matang ya seluruhnya, secara keseluruhan. Nah, jika dilihat yang duluan matang itu pada bagian atas, kemudian di bagian ujungnya atau bawah. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi memang belum merata ya untuk tingkat kematangannya.
Namun yang buah matang ini sudah bisa dipetik. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, untuk pemanenan ini terkadang di kalangan petani masih memanen meskipun belum matang sempurna. Nah, sebaiknya jika ingin memanen, yang dipanen adalah buah yang betul-betul matang. Karena buah yang matang ini memiliki beberapa keunggulan atau keuntungan dibandingkan dengan memanen buah-buah yang masih hijau atau yang belum matang. Di antaranya itu proses pelepasan kulitnya itu mudah karena mudah terkelupas. Kemudian biji kopinya sudah berukuran besar-besar. Kemudian waktu pengeringannya juga relatif cepat, dan mutu fisik biji dan cita rasanya jauh lebih baik ya dibanding kopi yang belum matang sempurna. Nah, untuk setiap tingkat kematangan biasanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, untuk tingkat kematangan misalnya yang berwarna merah tua, nah itu sudah menandakan buah sudah kelewat matang jika berwarnanya sudah merah tua. Bijinya berwarna coklat dan biasanya agak kehitaman, kemudian aroma dan posturnya mulai menurun. Buah yang seperti itu semestinya sudah harus dipetik. Selanjutnya buah yang warna merah penuh. Nah, untuk buah dengan warna ini menunjukkan buah telah matang sempurna. Kemudian aroma dan cita rasanya telah terbentuk dengan mantap, dan keadaan buah seperti ini merupakan kondisi yang paling baik untuk dipetik. Nah, selanjutnya warna kuning kemerahan. Nah, ini sebenarnya belum terlalu matang, namun sudah menunjukkan mulai matang. Aroma dan posturnya juga mulai terasa mantap dan khas. Kemudian bijinya berwarna keabu-abuan. Kemudian yang seperti itu juga sudah mulai dipetik. Sudah boleh ya, sudah boleh dipetik. Kemudian untuk yang buah hijau atau kekuningan. Nah, warna ini menandakan kondisi buah kopi masih sangat muda. Jadi apabila dipetik, bijinya bisa jadi berwarna pucat atau keputihan dan keriput, serta aroma dan posturnya itu yang dihasilkan masih sangat lemah, dan buah seperti ini tidak disarankan untuk dipetik. Nah, yuk kita lanjut ke bagian sana. Nah, jadi masih banyak tanaman kopi ya di bagian sana. Kita jalan-jalan lagi.
Dari kebun kita langsung ke penjemuran. Nah, jadi memang stok kopi kali ini masih sangat sedikit, dan ini masih biji kopi yang masih belum kering sempurna ya. Ini masih sangat keras jika dibuka kulitnya, seperti ini, masih keras. Nah, jadi memang untuk musim ini kopinya belum berproduksi cukup banyak. Untuk di kondisi penjemuran kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi untuk pengolahannya ini adalah yang semi wash ya. Nah, jadi memang ada beberapa jenis pengolahan kopi, ada full wash. Nah, kalau yang ini semi wash seperti ini. Kalau untuk semi wash akan membentuk atau memberikan cita rasa yang khas, biasanya sangat baik untuk digunakan jenis espresso. Oke, seperti ini kondisinya. Nah, di bagian sini ada proses natural di mana buah kopi yang dikeringkan masih dalam bentuk buah atau ceri. Nah, lengkap dengan semua lapisan-lapisannya. Jadi proses yang natural dan alami ini akan membuat ceri terfermentasi secara natural pula, karena kulit luar ceri akan terkelupas dengan sendirinya. Namun ketika dijemur, ini harus dibolak-balik secara berkala agar biji kopi mengering secara merata dan menghindari adanya jamur atau pembusukan. Oke, sekian sharing kali ini. Nantikan video selanjutnya hanya di Agronomis Channel. Salam agronomis.